anak. Nah, ini baca dulu. Oke, sahabat Loser Hunter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan kita Loser Hunter. Serba solusi dan tutorial ada di sini ya. Insya Allah semua solusi dan tutorial yang kita kasih ya real, secara gamblang, secara terbuka, tidak ada yang kita sembunyi-sembunyikan, agar teman-teman sahabat Loser Hunter semua yang belum tahu bisa menjadi tahu, yang sudah tahu mungkin bisa menjadi referensi tambahan, dan buat yang sudah senior ya mungkin bisa sebagai untuk perbandingan aja. Oke, yang terutama ya, yang terutama ya bagi sobat Loser Hunter yang belum bergabung ya, silahkan bergabung dengan cara ketik like, comment, dan subscribe ya. Dan apabila perlu di share ya, mudah-mudahan apa yang kita bagikan, apa yang kita share dapat menjadi amal jariah untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi sobat Loser yang telah bergabung, terima kasih banyak ya. Yang saya ucapkan sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya, yang sedalam-dalamnya, dari lubuk hati yang paling dalam ya. Karena tanpa sobat Loser Hunter semua, semenarik apapun konten dan video kita yang saya berikan, itu tidak akan berarti apa-apa ya. Oke sobat Loser Hunter, nah anakku Itu dia. sini nah, ambil aja lebih nangis jangan, jangan adek, aduh. Nah itu boleh lah bawa lah. Bagi sobat Loser Hunter yang telah bergabung, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dipermudah segala urusan, amin amin ya rabbal alamin. Jangan dulu adek, pakai obat ini dulu, duduk bagus. Seperti janji kita ya, kita akan membuat video tutorial itu apabila ada servisan dari teman-teman sehobi kita atau pelanggan. Oke, seperti sekarang ini ya, saya tunjukkan nih, saya dapat servisan PCB Jawa Big Game. Angin tekanan 5000 PSI dan kaliber apa ya, janda anak 6 mungkin kayaknya, spesial khusus Big Game kaki 4 nih. Kendalanya apa? Laporan mereka ke saya, pelanggan kita, kadang memang itu sahabat Loser Hunter entah ngerti entah tidak, saya nggak tahu ya, entah terlalu pemula. Bagi saya kalau pemula nggak usah main besar-besar gini ya, jangan pernah main yang besar-besar ini bagi pemula sebelum mempelajari yang detail ya. Apalagi seperti yang sekarang ini saya rasakan ya, saya ini curiga ini dengan senapang ini. Laporan ke saya ini senapang bocor tidak ada angin. Tapi setelah saya isi tadi di bengkel tempat pengisian, karena saya di sini nggak punya pompa elektrik ya, saya cuma punya pompa manual, tapi terlalu capek saya rasa. Jadi saya isi ke pompa elektrik, bengkel pompa elektrik. Adek nilai. Seperti nggak mengisi nih ke dalam, terlalu cepat. Jadi saya curiga, dan nengok beratnya ini, saya curiga ini berisi angin ya. Dan ini kalau kita buka ini pen-pennya ini, itu akan sangat membahayakan nyawa kita ya, karena kita nggak tahu nih anginnya di dalam nih berapa ribu PSI. Jangan-jangan saya curiga nih ini isinya 4000 PSI nih. Dan itu akan sangat membahayakan saya ya, dan keluarga saya, termasuk anak, karena anak tadi bisa kita lihat ya, anak saya nggak bisa jauh dari saya. Ini saya suruh ungsikan oleh istri saya suruh bawa kamar. Jadi nanti apapun yang terjadi ini tidak melibatkan anak istri saya. Oke, kenapa saya bilang ini berisi angin? Tanda-tandanya di mana ya? Karena setelah saya tarik hammer, itu lidinya tuh nampak tuh kan, lidi tusuk tuh yang di dalam nih, saya tunjukkan ya.
Nah itu nampak di dalam itu masuk ke dalam. Dalam posisi masuk ini seharusnya ketika saya isi angin dengan pompa elektrik tadi, ketika lidinya ini masuk ke dalam, itu seharusnya anginnya keluar lewat laras, nggak bisa diisi. Namun ini tadi angin penuh, cepat plop mati pompa elektriknya. Saya cek kemana-mana nggak ada bocor, saya rendam nggak ada bocor. Jadi ini sangat berbahaya. Tadi saya kasih ukuran mano di pompa elektriknya itu 2500 ya. Tidak sampai 15 detik sudah penuh dan tanpa ada kebocoran. Ini saya curiga ini berisi angin nih di dalam ini. Ini tidak bocor. Cuman mungkin bermasalah di teflonnya ini sudah rusak mungkin. Jadi ketika tusuknya itu masuk ke dalam sini ya, dipukul, ditembakkan dengan hammer, itu teflonnya sebenarnya lengket di sarang teflon, cuman tusuknya aja yang lewat karena mungkin udah rusak. Oke sahabat loser, bagaimana cara kita memeriksanya? Perhatikan ya, ini bahaya ini untuk kita, ini sangat bahaya ini. Sangat-sangat bahaya bagi untuk kita yang nggak tahu, karena sudah beberapa kali kejadian ya. Tangan orang itu pecah, bahkan nyawa melayang, hanya gara-gara nggak tahu di dalam ini ada angin atau tidak. Sahabat saja, saya saja, yang tetangga saya itu sudah 2 orang kena. Sok tahu tadi, servis sendiri, buka sendiri, rupanya angin ada di dalam, tangannya pecah, sampai sebulan nggak bisa memakai. Ini pun begini kejadiannya ini, mungkin ini saya pastikan, bisa saya pastikan ini ada angin. Dari mana nanti kita periksa? Inilah tengok caranya. Untuk sahabat-sahabat servis semua nanti yang belum apa ya, kita cek di sini ya. Ini kupler pengisian angin sudah saya rendam tadi juga, nggak ada keluar ya angin. Cara mengeceknya bagaimana? Cari besi yang sebesar yang bisa masuk ini, karena di dalam kuplernya ada besi, ada karet ring juga. Jadi bisa kita tokok sedikit untuk mengetahui ada angin apa tidak. Oke, kita cek. Oke sahabat ya, mari kita cek ini untuk membuktikan apa ada angin atau enggak di sini. Ini kita tokok nih di atasnya. Lihat ya. Kelihatan nggak? Oh, inilah ya, supaya kelihatan ya. Saya curiga ini ada angin, pasti ada nih. Setidaknya anginnya 3000 lebih ini. Karena tadi saya pakai pompa elektrik, ada ukuran anginnya, saya buat 2500. Tidak kurang dari 10 detik itu sudah penuh. Tidak lebih. Nah, dengar ya. Nah, ada angin kan? Nah, ada angin kan? Ini bahaya buat kita nih kawan-kawan. Ini yang saya tidak suka ini sama pelanggan kita ya. Ini yang paling saya tidak suka. Kalau dia datang tidak tahu ini ada angin atau enggak, setidaknya dia kan bisa kasih tahu dari dia pengisi pertama. Dia isi pertama itu mungkin tahu dia ini berisi angin, cuman dia nggak tahu kok nggak bisa ditembakkan. Itu sebenarnya harus dikasih tahu sama kita nih. Tapi untuk para tukang servis yang tidak jeli ya, ini sangat bahaya nih. Jadi kita sebagai tukang servis ini harus jeli demi keselamatan kita, saudara-saudara. Demi keselamatan kita, saya tidak bilang lainnya. Ini demi keselamatan kita. Ini yang saya paling nggak suka ini dengan pelanggannya. Dia nggak kasih tahu, dia sampaikan sama kita cuman bocor dan tidak ada angin. Bagi tukang servis yang tidak jeli, maka dia akan langsung membuka nih ya, pen-pen nih, dan ini pasti meledak ini. Dan akan sangat berbahaya bagi kita dan keluarga. Apalagi saya ya, saya kalau servis itu keluarga saya dekat sama saya, pengen tahu anak-anak. Ini masih dekat nih. Nanti saya suruh ungsikan nanti. Cuman begini ya, ini mungkin video agak panjang, jadi nanti saya potong, mungkin di short nanti sebagian saya masukkan. Ini cara menghabiskan anginnya begini nih.
Karena dari bawah ini nggak bisa. Ada yang bilang dari bawah ya, dari sini. Nah, dari lubang itu masukkan hammer, tekan. Itu kalau itu keluar. Ini sekarang nggak keluar. Dan ini nggak pakai mano. Kalau pakai mano, dari lubang mano bisa kita kendorkan sedikit, ya. Dan ini juga tidak pakai coupler TSM seperti bocap. Nah, ini memang TSM tapi mati di sini. Jadi ini nggak bisa dibuka ya. Dia harus buka dari pen nih. Kalau TSM ini pakai drat, bisa kita buka sedikit ini. Nah, ini bisa dibuka sedikit, trek. Seperti ini contohnya ya, yang TSM. Nah, ini ya. Nah, ini TSM. Jadi karena lubang apanya kecil dia di dalam, jadi bisa kita buka seperti kita membuka mano. Krek, jadi keluar pelan-pelan. Tapi ini enggak. Inilah susahnya kalau kita model gini dapat pelanggan yang na'udzubillah bikin nyawa kita melayang itu. Saya nggak bohong kawan-kawan. Itu bakalan pecah tangan, setidaknya hancur. Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ini kita keluarkan pelan-pelan dengan cara ini di toko tadi ya. Karena cuman ini satu-satunya solusi untuk menghabiskan angin yang di dalam nih. Taksiran saya angin ini 4.000. Oke kawan-kawan, lihat ya. Pelan-pelan kita buka. Kita dengar tadi suaranya kan? Itu tanda berangin ya. Ini perlu ratusan kali nih, karena sekali toko ini anginnya yang keluar cuma sedikit. Beda dengan buka coupler ya. Sama belakang ini tadi beda. Karena kalau belakang ini bisa kita press sekaligus keluar. Tapi kalau ini anginnya sedikit-sedikit keluar ini. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get. Oke kawan-kawan, karena sudah amannya, nggak apa-apa. Sekarang bisa kita buka. Ini penyakitnya sudah pasti di sini. Lidi teflonnya ini rusak, teflonnya rusak, sehingga ditembakkan tidak membuang angin ke laras. Jadi dari sini kita buka ya. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Untuk proses membukanya kita skip aja ya. Karena masing-masing kita udah tahu bukanya. Yang penting hati-hati. Karet kalau bisa jangan luka pas buka. Jadi bisa pakai lagi. Namun kalau luka maka wajib kita ganti. Oke saudaraku, kita lihat bagaimana ledakan ini ya. Ini tadi biasa ya, jeruji jeruji sepeda. Jadi pas mau saya cabut dari sini tidak bisa. Jadi sistemnya ini saya pompa baru sekitar 100 PSI saja. 100 PSI sudah menghancurkan sebegini parah. Bagaimana dengan angin yang tadi 4000 PSI berada di dalam? Nah, sudah sebegini parahnya dibuat. Ini baru sekitar segitu, 100 PSI.
karena payah mompanya tadi, kayak payah mencabutnya pakai ini jeruji, jadi saya pompa. Itu sebetulnya teknik ya, mompa untuk mengeluarkan teflon. Jadi kita isi angin dari sini dan tekanannya itu akan menolak ini. Cuman jangan seperti ini ya. Ini saya hanya mencontohkan, saya praktekkan tadi pompanya, cuman tidak saya rekam. Lupa saya tadi merekamnya. Cuman 100 PSI sudah begini hancur. Untuk mengeluarkan ini aja. Dan penyakitnya biar saudara-saudara sekalian tahu ya, kenapa ini seperti saya bilang tadi masuk tuh, tusuknya akan masuk. Ini mungkin dia servis tempat orang lain, motongnya kependekan. Bisa jadi. Tapi ini bukan karena dia servis sama orang lain, tapi ini karena terdapat teflon yang lembek. Tuh, tusuk lidinya tuh lewat ke depan. Kelihatan ya. Jadi real. Jadi ketika dipompa ini angin nggak lewat ya, karena ini udah nekan tuh, tengok hancur nih ya. Ini karena angin tekanan 4000 nih. 4000 ke atas nih dapat teflon yang lembek seperti ini. Begitu ditokok dengan hammer ini, tak, ini jebol. Nah, tuh kelihatan ya. Jebol. Dan ini hancurnya seperti ini hanya karena angin 150 PSI. Sebegini dia hancur. Bagaimana kalau 4000 PSI ngenai anggota tubuh kita? Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, jadi tinggal kita ganti teflon, ganti yang baru nih. Kebetulan kita punya stok. Lihat ya, hancurnya teflon ini. Ini akibat mereka sering 4000 PSI ke atas nih, maka teflonnya seperti ini. Hampir tidak bisa saya buka pun, keras. Bagaimana caranya ini? Oh, ini aja. Tokok aja ya. Lihat, lewat dia di toko. Tadi seperti ini. Saya toko ini. Ini yang membuat angin tadi tidak keluar ya. Saya toko. Ini anggap hammer. Tuh, udah keluar lidinya, lihat. Bagaimana angin bisa keluar? Jadi kita ganti. Oke, untuk tidak memperbanyak waktu video mengganti ini, kita karena ganti baru sudah sepan ya, jadi tidak payah kita videokan bagaimana caranya. Berhubung keterbatasan apa juga memori HP kita ini ngerekam lama nggak bisa, memori penuh. Oh, Masya Allah, sudah padat ternyata kawan-kawan seperti ini. Inilah masuk ke lubang ini. Bagaimana angin bisa keluar? Sudah sedalam ini, separah ini. Oke sobat, untuk menggantinya kita tinggal ganti ya. Tidak perlu kita videokan karena di video-video yang lalu sudah ada. Sekian dulu dari Loser Hunter, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kembali saya ingatkan, untuk sobat-sobat Loser Hunter yang baru bergabung, silahkan bergabung dengan cara ketik like, comment, dan subscribe ya. Aktifkan lonceng notifikasinya, karena sayang ya, karena di setiap video saya itu membuka perincian dengan secara detail, solusi dan tutorial itu dengan secara detail. Nggak ada yang saya sembunyi-sembunyikan. Apa penyebabnya dan kenapa, semua saya tunjukkan, termasuk ini. Kenapa angin dalam tabung ada 4000 tapi ditembakkan nggak bisa keluar? Gara-gara ini. Teflonnya lembek, jadi tusuk teflonnya tuh lewat. Seperti ini tadi. Makanya dia kandas di sini.
Jadi apalagi yang mau tokok sama hammer, karena dia sudah masuk sebegini tadi ya. Oke, kita ganti. Sekian dulu dari Loser Hunter. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan berkeselamatan, dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian Loser Hunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.